Shalom, selamat sore semua yang di Nabire. Mungkin agak siang yang ada di bagian barat, sore yang di bagian tengah. Saya sering ikuti yang dari Eropa, dari Australia, puji Tuhan. Saudara, ini untuk pertama kalinya kita kumpul lagi setelah 2 bulan lebih. Dan terkurung di rumah masing-masing. Ada 3 pertanyaan penting. 1, siapa tambah gemuk dan siapa tambah kurus selama 2 bulan lebih di kurung ini? Oke. Yang kedua, buat semua suami istri, ya, pasti kita makin saling mengenal. Ya toh? Saya jujur, saya 28 tahun menikah, tapi betul-betul baru kali ini bisa 2 bulan lebih full berdua dengan istri di rumah. Jadi tahu banyak hal yang saya nggak pernah tahu tentang istri saya sebelumnya. 2 bulan ini luar biasa. Nah, maka itu yang suami istri setelah dalam 2 bulan lebih ini makin saling bertengkar, awas kamu. Ya enggak, makin ketahuan kelemahannya, kekurangannya, nggak apa-apa, makin bagus. Ini pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, pasti pola hidup kita berubah. Betul nggak saudara? Selama 2 bulan lebih ini saya nggak makan 3 kali sehari, cuma 2 kali. Itu panasnya kurang karena takut, habis nggak banyak gerak. Betul tidak? Nah, pola hidup pasti berubah. Jam doa kita juga berubah semuanya. Saya ada banyak waktu, bisa belajar banyak. Ada buku-buku saya sudah lama saya nggak baca, saya ulangi lagi. Jadi 2 bulan lebih, walaupun kita satu kota, satu komunitas, tapi karena COVID-19 sehingga kita nggak bisa. Puji Tuhan, akhirnya pemerintah juga sudah mengizinkan, baik di Jakarta juga mulai hari ini tempat ibadah mulai dibuka. Tapi saya cek pada beberapa saya untuk minggu ini mereka belum bisa ibadah juga. Saudara, kira-kira belajar apa dengan virus ini? Ya, saya tetap tidak percaya bahwa ini Tuhan. Walaupun Tuhan mengizinkan, tapi di atas semuanya. Pokoknya dari Tuhan, dari Papa kita tidak akan ada yang merusak, betul tidak? Yang dari Papa tidak akan ada yang menghancurkan. Ayo kita baca dulu. Baca ayat yang pertama, Yakobus 1 ayat 17. Nah, ini kita harus yakin yang dari Papa di surga yang terbaik dan yang sempurna. Nah, pasti dari si jahat itu. Udah, kita baca sama 1 ayat 17. 1, 2, 3. Nah, perhatikan, setiap artinya tidak ada yang lain. Setiap, ya, pemberian yang terus dan dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa, segala terang. Nah, ini aja menunjukkan nggak ada kegelapan. Semua yang iblis pasti dalam kegelapan. Terus kalimat terakhir ayat 17, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran, nggak ada. Nah, tolong perhatikan ini baik-baik, bahwa semua yang datang dari Papa di surga itu pasti yang sempurna dan yang baik. Katakan amin. Apakah Tuhan kalah? Tidak, Tuhan tidak kalah. Memang misteri. Sampai hari ini banyak orang yang bertanya, kenapa ada hamba-hamba Tuhan pun meninggal? Itu misteri yang kita nggak bisa jawab memang. Kadang-kadang berkata, ya Tuhan, makanya itu. Warga apa sudah berdoa? Iya, kenapa? Nah, itu misteri rahasia. Udah, kita nggak usah urus yang sudah tidak ada di antara kita. Tapi ayo kita urus diri kita sendiri. Amin. Hidup kita ini harus sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan. Oke? Jadi Tuhan tidak pernah mengizinkan membuat virus ini tidak. Itu datang dari. Tapi dengan virus ini, saudara,
mengalami perubahan yang luar total berubah, betul tidak? Dunia mengalami perubahan yang luar biasa. Orang nggak meninggalkan tahun 2019. Oh, rencana banyak. Contoh aja, ya, berapa banyak pernikahan harus ditunda, betul? Gara-gara ini. Bayangkan orang nggak pernah bayang, pernah mimpi bahwa hidup akan berubah sedrastis ini, diputar balik luar biasa. Nah, terus kita harus berbuat apa? Kita akan lihat Ibrani 12. Ya, Ibrani 12. Banyak orang berkata, itu sudah nggak usah dengar sosial media, pokoknya dengar Tuhan saja, amin. Dengarkan berita-berita sosial media makin stres. Betul? Stres. Dengarkan berita Tuhan saja. Nah, ternyata ada yang Tuhan pernah janji. Ibrani 12 mulai ayat yang ke-25. Ternyata dunia ini akan terus mengalami kegoncangan, ya. Jadi Ibrani 12:25. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Saudara perhatikan baik-baik, bukan menolak asal menolak Tuhan, tidak. Jangan menolak Dia yang berfirman. Tuhan kita, Bapa di surga, gembala yang baik, betul? Penjunan, ya, penyembuh, pemberi berkat, banyak lagi yang kita kerjakan. Tapi di Ibrani 12 ini hanya menunjuk kepada satu hal yang kita nggak boleh nolak, yaitu Dia yang berfirman. Berarti, maaf ya, ini cuma pengertian saja. Berarti kita bisa menolak Dia buat mujizat, terserah. Kita bisa menolak Dia yang begini, Dia yang begitu, terserah. Tapi firman ini, ingat, jagalah supaya kita jangan menolak Dia yang berfirman. Artinya firman Tuhan. Nah, ini jadi pegangan hidup kita semuanya. Firman Tuhan, tidak ada yang lain. Karena firman itu segala-galanya. Katakan amin. Segala sesuatu dijadikan oleh itu firman. Tanpa Dia nggak ada apa-apa di dunia ini. Nah, itu sebabnya kita nggak boleh menolak Dia yang berfirman. Jadi firman-Nya. Biasakan untuk apa saja firman-Nya. Itu. Jangan lari kemana-mana. Firman. Pokoknya firman. Ya, saudara kita ini punya banyak kesaksian firman ini. Bicara dalam badan dia sibuk tentang firman. Bagaimana berfirman. Nah, biasakan, dengar ya, setiap kali dia hadir dengan firman-Nya, dimanapun saudara ikut, setiap Tuhan kita hadir dengan firman-Nya, jaga, jangan menolak. Katakan amin. Jaga. Tiap kali kita mendapat pernyataan dari firman, ikuti, jangan kita melawan. Karena firman itu segala-galanya. Terus, saya ulangi lagi. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab, jikalau mereka yang menolak Dia, kan firman Tuhan di bumi, bicara siapa mereka? Zaman dulu. Israel menolak firman. Nabi-nabi ada yang mereka bunuh. Karena dengan firman Tuhan itu. Bahkan sampai hari ini saudara masih ada orang yang menolak firman, yaitu milih yang enak-enak, yang gak enak gak mau dilakukan. Betul? Apalagi orang masih suka di dalam dosa, maka firman dicari yang menguntungkan dia, yang bisa mendukung apa yang dia buat. Betul? Nah, ada pernah terjadi. Baca sejarah perjanjian lama juga begitu. Sebab mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Tuhan di bumi tidak luput. Wih, ngeri sekali. Apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Saudara, ini sebuah kepastian dan keputusan. Sekali lagi, yakinkan anak-anak kita
Ceritakan kepada mereka, kalau kalian melihat papa mama bisa begini, bukan karena papa mama hebat, tapi karena papa mama pegang dan firman Tuhan. Kalau papa mama bisa meyakinkan anak-anak bahwa papa mama bisa seperti ini, pasti anak-anak bisa membandingkan antara kita sebagai orang tuanya dengan orang tua teman-temannya. Nah, waktu mereka membanding-bandingkan, iya mak, iya papa beda ya. Nah, itu mereka karena papa mama pegang firman Tuhan. Papa mama tidak menolak firman Tuhan. Jadi mereka yang menolak dikatakan gak luput, kena dampaknya, kena akibat. Jadi firman, segala-galanya firman. Di masa-masa COVID-19 yang mengerikan ini, saudara, mau jaminan apa? Atau mau berlindung di mana? Karena virus ini kita lihat dari mana masuk. Bahkan dalam dunia medis ketahui, nggak cuma bisa masuk lewat mata juga. Terus diapain mata ini? Betul, mau diapain? Bisa masuk, sudah. Pokoknya barang kecil nggak kelihatan mata, kurang ajar betul. Orang segagah apa sudah bisa langsung tak. Maka itu cuma firman bisa melindungi kita. Amin. Mau pakai obat apa saja, masker model apa saja, mau tiap hari saudara pakai APD silakan, tapi itu juga. Saudara, keadaannya ini memang menakutkan sekali. Tapi puji Tuhan ada jaminan firman. Amin. Sudah kita lekatkan, masukkan, paksakan hidup kita hanya dengan firman. Karena itu jaminan yang ada. Saya ulangi lagi ayat 25 ya. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Tuhan di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari surga. Ayat 26. Waktu ini ceritanya waktu di Gunung Sinai, ya, bangsa Israel ketakutan karena dari atas gunung itu ketika Musa sudah naik berjumpa dengan Yahweh Tuhan, wih, ada bunyi guru, ada lintar, ada api, ada asap. Sekarang dibaca di kitab Keluaran ya. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang dia memberikan janji. Nah ini dia. Apa janjinya? Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Gak tahu bisa terjadi atau belum, saya juga tidak tahu. Tapi yang penting goncangan yang hebat. Nah, kata langit bukan langit yang di atas itu, gitu. Tapi kata langit dalam Alkitab itu sistem. Ya, tiap kali saudara baca kata langit, maka itu adalah sistem. Nah, COVID-19 merubah semua sistem, semua tatanan. Politik berubah, ekonomi berubah, pendidikan berubah, kesehatan berubah, hidup sosial masyarakat berubah. Ini goncangan dunia tiba-tiba. Saudara nggak pernah kepikir. Waktu itu orang cuma mikir ya mungkin cuma di Wuhan, cuma di Tiongkok saja. Ternyata sampai seperti ini. Baru masuk bulan ketiga mulai Maret itu merata. Goncang semua. Jangan takut. Kok nggak ada yang ngamen? Jangan takut. Kalau ada yang lebih hebat goncangan, jangan takut. Amin. Sebab kita adalah anak-anaknya yang menggoncangkan itu. Amin. Betul tidak? Kalau kita anak-anaknya, ya lain dong ya. Lain. Maka itu kita harus tunjukkan kepada dunia bahwa kita beda dengan mereka. Kalau kita kok ketakutan bersama mereka, lalu dunia ini nggak ngarepin siapa lagi? Kalau nggak ada contohnya lewat kita, betul ya? Nah, maka itu ini penting sekali dalam hidup kita, membiarkan dia yang berfirman itu menggoncangkan langit, bukan cuma bumi. 7.
ungkapan satu kali lagi menunjuk perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Ini terjemahnya agak membingungkan. Ya, saya ulangi ayat 27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan atau apa yang dapat dirubah. Coba saudara sebut. Kira-kira adakah sesuatu, entah itu benda, entah itu keadaan, entah itu apa saja sistem, yang kita tahu di dunia ini hal itu nggak bisa digoncangkan, nggak bisa berubah. Ada nggak kira-kira? Nggak. Di dalam dunia ini nggak ada yang tinggal tetap, nggak ada yang pasti, nggak ada yang sama terus, nggak ada. Di dunia ini semua pasti berubah, pasti tergoncang. Betul tidak prinsip itu? Nah, maka itu hal yang paling penting dalam hidup kita adalah persiapan kita untuk menghadapi goncangan-goncangan itu. Mungkin setelah COVID-19 ada lagi, saya juga nggak tahu. Kita nggak usah pusing bagian itu. Ya. Lalu, bagaimana ketika dunia mengalami goncangan-goncangan seperti ini? Saudara perhatikan kalimat berikut, masih ayat yang ke-27. Karena ia, nah ianya ini huruf kecil, ini unik sekali, bukan huruf besar. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ternyata ada satu yang tinggal tetap dan tidak tergoncangkan. Ini anehnya, kenapa ianya huruf kecil? Kalau ianya itu huruf besar, kita tahu Tuhan jelas. Nah tadi kan kita sudah setuju. Apa sih di dunia ini yang gak bisa digoncangkan? Tidak ada. Tapi kalimat berikut ada. Iya, ini dia, ya. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Udah saya percepat. Ia yang huruf kecil ini adalah kita yang betul-betul mau tetap tinggal melekat kepada yang tak tergoncangkan itu. Amin. Itulah Yesus Tuhan kita disebut batu karang yang teguh. Oke? Nah, dijelaskan. Jadi, karena kita menerima, nah ini dia. Menerima apa dalam kitab saudara? Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Amin. Kita manusia rapuh. Kita manusia yang tidak sempurna. Betul? Contoh kecil aja. Kok virus corona masuk, segede apa, sekuat apa, KO juga. Betul? Gak ada jaminan. Tapi puji Tuhan, Bapa memberikan harapan dan janji kepada kita. Ada satu yang tidak tergoncangkan, itulah kerajaan surga. Amin. Dari dulu sampai selama-lamanya. Ya, 8. Jadi kalau kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, puji Tuhan. Loh, puji Tuhan. Berarti kalau saudara nggak percaya ayat 28 bahwa kita menerima kerajaan yang tak tergoncangkan, berarti di benak orang itu mikirnya duit. Oh mungkin kalau aku terima duit 2 miliar tergoncangkan, hidup ini aman, bisa dituruninya. Awas mikir begitu. Saudara lihat ketika COVID-19 melanda Italia, saya baca, oh bukan Italia, mana Spanyol kemana? Ada orang kaya, punya bank, punya macam-macam. Spanyol ya, ya terima kasih Fendi. Akhirnya meninggal. Lalu anaknya nulis, saya kalau sedih. Salah satu tulisan anaknya setelah bapaknya meninggal, bayangkan ayah punya apa saja, tapi ketika virus masuk ke tubuhnya untuk dapat yang gratis saja,
yaitu nafas oksigen gratis, nggak bisa. Waktu saya baca itu saya ikut lansia. Untuk dapat yang berarti dia mau beli yang mahal sekali apapun dia bisa karena uangnya banyak. Tapi begitu virus itu masuk ke tubuhnya, untuk dapat yang gratis saja nggak bisa. Ngenes nggak dengarnya itu? Sedih nggak mendengarnya? Saudara, itulah manusia. Apa yang kita mau harapkan dalam hidup ini, betul tidak? Apa yang kita mau harapkan? Virus ini mata nggak lihat. Orang masih kontroversi sampai hari ini. Kenapa? Ada yang buat nggak? Sudahlah, gak usah pusing. Biar mereka sibuk sendiri. Kamu tadi ngeri aneh, saudara. Tapi ada janji yang Tuhan beri kepada kita, yaitu kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Nggak perlu bayar apa-apa, perlu buat apa-apa. Hanya apa yang Tuhan minta? Nah, ayo kita mengucap syukur. Gratis, nggak bayar apa-apa. Mengucap syukur. Kalau kita dalam semua keterbatasan kita mengucap syukur. Amin. Karena kita yang jadi milik Dia yang bisa menggoncangkan apa saja. Aman di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan. Nah, awas, kata beribadah jangan bilang kebaktian minggu, tidak. Semua kata ibadah, kata menyembah dalam kitab suci kita, saudara harus ganti kata hidup dengan Tuhan. Itu arti kata ibadah, itu arti kata menyembah. Hidup dengan Tuhan. Jadi saya ganti, ya. Marilah kita mengucap syukur dan hidup dengan Tuhan menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Hormat takut apa? Hormat kepada Tuhan, takut berbuat dosa. Maka kita akan hidup dalam kemenangan yang luar biasa, saudara. Jaminan Bapa di surga untuk kita punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oke, ayat 29 ini menakutkan dalam arti tertentu. Sebab Tuhan kita adalah api yang menghanguskan. Apakah perlu takut? Artinya takut pada apinya? Hormat, takut, menghargai dia, tapi nggak takut dengan apinya. Loh, kenapa? Kalau bapaknya api, anaknya masa air? Loh, betul tidak? Jadi kalau bapaknya api, anaknya apa? Api. Ya sudah, itu artinya. Kita nggak usah takut. Justru Papa berkata, Tuhan itu api yang menghanguskan. Dan kita ini anak-anaknya loh, saudara. Yes. Betul? Berarti kita api juga. Apa? Lilin kecil. Lilin kecil, ya pokoknya kita apinya. Artinya nggak ada yang bisa bertahan dengan api. Ya, sekuat apa baja itu besi itu, karena api dia leleh. Ini maksudnya. Jadi jaminan yang Bapak beri itu jaminan, katakan, tidak ada perusahaan asuransi apa di dunia yang bisa menjamin seperti kerajaan yang tidak tergoncangkan ini. Itu janji Tuhan. Nah, kalau sudah melihat begini, maaf ya lagi sekali, jangan saudara mikir macam-macam ngomong ini. Sudahlah, bukan apa-apa. Yes. Saudara, awal-awal COVID ingin menyerang, ada berapa orang yang saya kenal, orang kaya. Aduh, waktu meninggal juga sendirian. Bahkan ada orang libur cuma di
dorong pakai ekstra. Ngubur kucing aja nggak kayak begitu. Betul tidak? Di situ kita lihat apa nilainya. Ada orang kaya, mereka 11 orang pulang dari London, dari Eropa. Satu keluarga langsung kena COVID semuanya, masuk rumah sakit. Bu rumah tangga istrinya meninggal, saya nggak kenal, tapi banyak gereja kenal dia karena dia yang punya perusahaan cat terkenal, suka menyumbang, hati sosialnya luar biasa. Waktu berita itu ditulis waktu meninggal, yang ngantar cuma satu orang, sopir pribadi. Sebab yang lain masih ada di rumah sakit. Dan kalau toh mereka nggak masuk rumah sakit tetap nggak boleh, betul tidak? Di situ saya bayangkan apa artinya duit? Nggak ada artinya. Maka itu yang masih, maaf saya berkata, yang masih ada di otaknya dia punya duit terus. Dan hari ini kita berdoa. Nggak ada artinya kalau sudah begini nih. Mau bayar berapa saja. Betul? Maka itu ayo hari ini kita hanya mencari, kita hanya mengejar, kita hanya mau yang tak tergoncangkan itu tadi. Oh, ada dalam hidup kita karena Papa berjanji. Sudah, itu jaminannya. Saya ingin kembali kepada ayat yang ke-7. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Nah, satu kali saya belajar sama Roh Kudus beri saya ilustrasi, karena saya mikir apa sih ini? Berarti di antara sekian banyak hal di dunia ini tergoncang, cuma satu yang nggak tergoncang, betul? Nah, tapi yang tak tergoncangkan ini, yang nggak bisa berubah, yang nggak bisa goyang, tetap berdiri kokoh dalam situasi apapun juga, itu antara myriadan barang atau keadaan yang semuanya bisa digoncangkan. Cuma ada satu yang. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa tahu yang satu ini? Ternyata Roh Kudus beri saya logika anak-anak. Ya, misalnya di depan saudara ada 3.000 botol. Banyak atau sedikit 3.000? Kembar semua, sama bentuk, sama warnanya. Tapi di antara 3.000 itu, botol itu cuma ada satu botol yang nggak bisa pecah. Gimana caranya menemukan yang satu ini? Gimana cara menemukan yang satu? Pecahin semuanya. Betul? Nah, itu caranya. Ketika semua tergoncang, hanya satu. Tapi kita nggak tahu yang mana. Ya biar goncang semua dulu. Tunggu yang satu akan muncul. Oh, haleluya. Itu Bapa kita di surga. Amin. Kerajaan surga. Maka itu janjinya dalam doa Bapa kami. Jelas. Amin. Bapa kami dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Nah, kerajaan yang kita inginkan. Karena tidak ada yang lain. Tinggal satu-satunya ini. Nah, kira-kira kalau kita sudah mendapatkan kerajaan yang tak tergoncangkan itu, tidurnya nyenyak enggak? Nyenyak. Betul? Sangat nyenyak. Nah, sekarang dibalik. Yang susah tidur, artinya dapat pos satpam. Betul enggak? Kalau dapat kerajaan yang tidak tergoncangkan, tidurnya nyenyak. Kalau tidur di pos satpam, nah itu dia. Ngerti maksudnya? Nah, ini Papa kita. Apa saja kalau kita diberi yang tidak tergoncangkan, semuanya katakan amin. Semuanya luar biasa. Itu janji Tuhan atas kita. Di 19 ini saudara, yang sampai hari ini kita enggak bagaimana hebat.
Minggu lalu saudara, pas hari Jumat, tiba-tiba salah seorang saudara kita itu mikir ya tentang sistem pendidikan yang ada. Nah, waktu itu minggu lalu Menteri Pendidikan kita belum mengumumkan bahwa kemungkinan besar belajar online sampai Desember. Itu kan baru beberapa hari yang lalu, betul tidak? Tapi saudara kita ini sudah mikir, Pak, apakah di Nabire nggak akan dipikirkan nanti untuk online? Oh, kami sudah online. Bukan itu. Apa maksudnya? Ya akan lebih mudah lagi. Oh ya? Nah, saudara kita ke Pak Ernest tentang SD kita. Ternyata masih ada sekian ratus lagi anak yang pengen sekolah di sekolah kita tapi nggak bisa. Nah, pikir kalau kita bisa online dan dibuat sedemikian rupa sampai orang tua pun senang belajar. Saya tanya, bentuknya kayak apa? Kok orang tua? Karena kalau cuma mengadakan guru-guru kan capek juga, harus menjadi tutor yang menerangkan itu. Terus apa idemu dari sekarang? Boleh nggak saya bentuk tim? Nah, ternyata terlibatlah Pak Daniel Setiawan, support betul soal Swameka ini ya. Ternyata Pak Daniel Setiawan sudah punya tim IT yang cukup. Sudah sekian belas tahun tim IT ini dipakai oleh banyak perusahaan untuk membuat struktur, membuat program, ya, buat app untuk perusahaan-perusahaan itu. Termasuk yang terakhir itu buat pola, seistilah dekos, kalau saudara pernah tahu yang di Jawa. Sistemnya lewat dapurnya bagus. Nah, akhirnya saudara kita ini kontak dengan timnya Pak Daniel. Wah, luar biasa. Ini sedang dibuat, ya Pak Ernest sudah dihubungi berapa kali, Pak Budi juga. Nah, tiba-tiba hari Rabu yang lalu, apa itu Selasa, Menteri Pendidikan menyatakan tahun ajaran baru akan dimulai tanggal 13 Juli. Tapi bukan masuk 13 Juli. Akan aneh. Apa artinya? Oh, ternyata permulaan tahun ajaran baru memang 13 Juli. Tapi belum tentu sekolah bisa buka normal. Kemungkinan sampai Desember. Lama sekali. Awas, anak-anak sih bilang hore, awas kamu. Awas kamu. Hore, awas. Oh, ada yang pindah sekolah. Iya, sudah bosan di rumah. Ya, berarti bosan lihat papa mama. Maaf. Nah, jadi ternyata harus mendahului. Nah, dalam pembicaraan itu, maka itu tolong ya yang tahu ini. Jadi nanti pakai sistem homeschooling, belajar di rumah. Nah, mereka sedang cari, begitu Pak Ernest sama Budi juga di Nabire saya ditanya, bagaimana sistemnya bahwa homeschooling kurikulum ini juga bisa diakui dan anak-anak pun bisa terapkan ijazahnya untuk SD khusus ini. Nah, ini sedang dicari solusinya bagaimana. Belum ada yang tahu, saya juga belum bisa, nggak tahu lah. Ya, coba carikan info dari Nabire, mereka yang di Bandung juga cari info bagaimana. Ini bagus. Kalau ini bisa saudara, mereka mulai nyusun. Nah, Pak Ernest mana? Pak Ernest ada di sini. Nggak ada ya? Ya, katanya sudah dikirim berupa PowerPoint nanti itu untuk dicek. Ya, kita tunggu saja. Ya, jadi kondisi seperti apapun juga kita percaya hikmat Tuhan ada pada kita semuanya. Begitu indah kalau kita bisa hidup di kerajaan yang tak tergoncangkan. Enak apa-apa, kita tenang karena merasa aman di situ. Maka itu dalam kondisi seperti ini, Papa kita harus kita hadirkan untuk dalam hidup kita. Kita sembunyi di dalam Dia, kita akan merasa aman untuk semuanya. Maka itu cuma satu, mengucap syukur. Tuhan, terima kasih Kau pelihara kami luar biasa. Oke, jangan lupa, jangan menolak Dia yang telah berfirman. Semuanya karena firman dan karena firman dan karena firman.